Hai adik-adik, apa kabar pagi ini? Wah, senang sekali kita bisa bertemu lewat sekolah minggu online ya. Adik-adik, sudah lakukan persiapan? Kalau sudah, silakan duduk, tidak bermain-main, dan berdoa mengawali sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Kami sehat, kami sukacita. Kami mau sekolah minggu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Buat kami menikmati hadirat Tuhan, kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat. Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat. Hanya Yesus saja yang tak jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Hai adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang masih muda tetapi dia sudah jadi raja. Wah, siapa ya dia ya? Adik-adik penasaran ya? Tandrika juga penasaran? Supaya kita nggak penasaran lagi, kita saksikan video ini sama-sama ya. Ini dia videonya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia lahir dari seorang raja yang jahat, dikelilingi dengan pencobaan-pencobaan untuk mengikuti langkah-langkah ayahnya. Walaupun demikian, Yosia berlaku benar di hadapan Allah Israel. Komitmen awal Yosia untuk pembaharuan rohani bangsa Yehuda diperlihatkan melalui usaha kerasnya memperbaiki bait Allah. Ini disebabkan dua raja sebelum Yosia sudah terlanjur merusak moral, akhlak, dan kerohanian bangsa Yehuda. Untuk memperbaiki keadaan ini memerlukan usaha yang lebih dari sekadar memperbaiki bait Allah. Yosia tidak mempunyai penuntun karena pada zaman Raja Manasye hampir seluruh salinan kitab Taurat Musa hilang dan dilalaikan. Namun Allah tidak membiarkan kerinduannya yang tulus menjadi padam. Allah memberkati usaha Yosia memperbaiki bait Allah,
memang tidak membawa kepada pembaharuan rohani, namun memimpin kepada ditemukannya kitab Taurat yang akan memberi arah dan petunjuk bagi Yosia. Setelah kitab dibacakan, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mikah, Safan penetera itu, dan kepada Asyah untuk pergi minta petunjuk Allah dan bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Kitab suci membuatkan pemerintahan Hizkia begitu makmur. Hampir 1 abad sebelumnya, ketika pesta Paskah dirayakan oleh Hizkia, jaminan telah dibuat untuk pembacaan kitab Musa secara umum setiap hari kepada orang banyak oleh para imam yang mengajar. Tetapi Manasye anaknya telah berani menyampingkan peraturan-peraturan dari kitab suci itu, dan kitab itu hilang. Akibatnya, selama bertahun-tahun orang banyak kehilangan nasihat-nasihat dari kitab itu. Raja Manasye tidak hidup seperti ayahnya Hizkia. Raja Manasye jahat, telah menghidupkan kembali penyembahan berhala, telah menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tapi suatu saat Raja Manasye sempat merendahkan diri. Dia berusaha melunakkan hati Tuhan, dan Tuhan mendengarkan permohonannya dengan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui Tuhan itu Allah. Namun walaupun pertobatan Manasye luar biasa, dalangnya terlambat untuk menyelamatkan kerajaan itu dari pengaruh jahat tahun-tahun penyembahan berhala. Banyak yang tersandung dan jatuh, tidak pernah bangkit lagi. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Amon hidup sama seperti ayahnya, menyembah berhala. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya yang sempat bertobat. Yang merendahkan diri malah Amon makin banyak kesalahan. Raja Amon yang jahat itu tidak diizinkan memerintah lama. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yosia berusia 8 tahun ketika naik takhta kerajaan. Dia memerintah selama 31 tahun. Raja Yosia takut akan Allah sejak permulaan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ketika Raja Yosia memerintah, Imam Besar Hilkiah menemukan naskah yang lama hilang itu di dalam bait suci. Ketika bait suci itu dibersihkan, diperbaiki, dan penambahan sesuai dengan rencana Raja Yosia. Lalu Imam Besar Hilkiah menyerahkan kitab yang indah itu kepada seorang guru yang berpendidikan bernama Safan. Lalu Safan membawa kitab itu kepada Raja Yosia sambil menceritakan bagaimana kitab itu ditemukan. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas yang telah dibentangkan Allah di hadapan Israel, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Setelah mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mikah, Safan penetera itu, dan kepada Asyah untuk pergi minta petunjuk Allah dan bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Kitab itu telah mengungkapkan kepada Yosia kasih Allah bagi umatnya dan kebenciannya terhadap dosa. Maka gementarlah Yosia memikirkan masa yang akan datang ketika melihat sifat Yehuda yang suka melawan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia telah menyerahkan dirinya sendiri sepenuhnya kepada pekerjaan Allah. Adik-adik, sudah menyaksikan tayangan video tadi? Kita melihat ada seorang anak yang masih kecil. Umurnya berapa tadi? Ya, 8 tahun. Berarti sekitar kelas 3 SD. Tapi dia seorang anak yang masih kecil. Dia punya tugas yang besar. Dia menjadi seorang raja. Bisa ya seorang anak 8 tahun jadi raja. Kita belajar hari ini bahwa seorang anak yang masih kecil, usianya belum banyak, tapi dia bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Jadi kalau adik-adik diberi tanggung jawab di rumah, di sekolah, berarti adik-adik bisa melakukannya. Contohnya Yosia tadi, 8 tahun dia sudah jadi raja. Apalagi yang kita pelajari dari video yang kita saksikan? Kita lihat bagaimana ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hatinya tersentuh dan hidupnya dituntun untuk melakukan kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus suka kebenaran firman Tuhan. Kita harus suka baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan
itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu yang akan membuat kita berhasil. Adik-adik mau jadi anak-anak yang berhasil? Kuncinya berarti sukai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Adik-adik mau belajar dari Yosia yang bagaimana hidupnya sepanjang hidupnya menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, bahkan bukan hanya untuk sendiri, dia bawa seluruh kerajaan untuk mencintai Tuhan. Dia hilangkan penyembahan berhala, dia bersihkan kerajaannya menjadi kerajaan yang mengasihi Tuhan. Sekalipun contoh dia tidak dapat karena leluhurnya, ayahnya tidak mengasihi Tuhan, tapi karena kebenaran Tuhan dia sukai, dia hidupi, dia jadi berkat, dia bawa kerajaan yang memuliakan nama Tuhan. Itu saja cerita pagi hari ini. Adik-adik yang rindu supaya sepanjang hidupnya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, menyukakan hati Tuhan, lipat tangan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah belajar dari seorang yang masih sangat muda Tuhan percayakan menjadi seorang raja, Yosia. Kami belajar bagaimana ketika anak muda ini dipercayai tanggung jawab, dia bisa melakukannya. Kami tahu kami juga bisa melakukan tanggung jawab yang kami punya. Kami sebagai pelajar kami bisa belajar dengan baik. Kami sebagai anak kami bisa melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Dan kami belajar juga bahwa firman Tuhan itu jadi penerang dalam hidup kami. Untuk itu kami berdoa kami katakan, biarlah kami adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran Tuhan dan menghidupinya dalam hidup kami, supaya hidup kami jadi berkat, orang-orang di sekeliling kami diberkati dan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba memberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut akan Tuhan, dengan keberhasilan, masa depan penuh pengharapan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Keluarganya juga diberkati dengan kelimpahan, tidak ada yang mengalami kekurangan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa shalom atas bangsa ini, damai sejahtera atas bangsa ini. Tidak ada kecelakaan Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana alam yang terjadi. Tapi Tuhan pulihkan bangsa ini dengan kekuatan Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan rahmat yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.